Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dan saudara anak-anakku, tamu Allah tamu Rasul. Pagi hari ini kita akan bersama-sama ziarah sesuai dengan catatan dalam jadwal perjalanan kita. Kita akan berkunjung ke beberapa tempat. Yang pertama adalah Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sesudah Quba kemana Pak Supir? Ke Mazar, ke Mazra'ah, ke kebun kurma. Lalu kemudian ke Uhud, lalu kemudian ke Masjid Qiblatain, kemudian ke Handak, lalu kita kembali. Mudah-mudahan insya Allah selesai dalam waktu yang tidak lama. Mudah-mudahan kita bisa tiba di tempat ya sekitar jam 11 siang. Mari kita bersama-sama mengawali perjalanan kita dengan membaca doa. Cukup Bapak Ibu mengaminkan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Majraha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa ati anna bu'dah. Allahumma antas sahib fis safari wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal walad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, perjalanan kita pagi hari ini sekaligus kita melihat kondisi kota Madinah, kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semakin mengenal kota Madinah, dan dari mengenal kita bisa mencintai, dan kalau kita mencintai, kita sama dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya seperti sabda Rasulullah, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang mencintai aku, maka akan bersama aku di surga nanti, insya Allah. Amin. Banyak sekali titik-titik yang menarik di kota Madinah ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, dulu kota Madinah ini namanya Yasrib. Yasrib. Nah, ini catat Pak ya, seperti saya kasih tahu kemarin. Nanti kalau mau pulang itu nanti ada tesnya, ujiannya. Siap. Iya. Namanya Yasrib. Kenapa disebut Yasrib? Ya karena orang yang pertama tinggal di kota ini namanya Yasrib. Lengkapnya ialah Yasrib bin Qanya bin Mahlail bin Iwad bin Amir bin Tunggu dulu ya, ada yang saya mau sampaikan. Di sudut kita, di sudut sebelah kiri Bapak Ibu, ada masjid kecil namanya Masjid Abu Dzar Al-Ghifari. Ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa juga. Beliaulah yang pertama mengumandangkan takbir Allahu Akbar di Ka'bah ketika orang-orang kafir belum terbiasa mendengar seruan itu. Ketika dia datang memeluk agama Islam, dia minta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan saya bertakbir di Masjidil Haram." Nabi bilang, "Jangan kok, mau ke babak belur." Dia bilang, "Biar nih." Jadi dia pergi di situ berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan betul datanglah orang kafir, pukuli dia sampai pingsan, hampir dibunuh. Untunglah ada paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib, bilang, "Hei, hati-hati kok. Kalau kau pergi berdagang ke Syam, ke Syria, kau lewati kampungnya itu. Ya, nanti kau tidak bisa, jadi susah." Ya, maka selamatlah Abu Dzar Al-Ghifari. Itulah antara lain kisah tentang masjid ini, yang biasa juga disebut dengan Masjid As-Sajdah. Di sini Rasulullah SAW pernah sujud syukur karena mendengarkan ucapan malaikat yang mengatakan, "Wahai Muhammad, siapa orang yang bersalawat kepadamu, maka dia akan masuk surga, insyaallah." Maka Rasulullah itu sangat syukur mendengar ucapan itu, maka Rasulullah kemudian bersujud. Jadi saya ulangi, orang yang pertama tinggal di sini namanya Yasrib bin Qanya bin Mahlail bin Iram bin Ba'a bin Abil bin Iwad bin Iram bin Sam bin Nuh. Turunan ke-8 dari Nabi Nuh.
Yasrib bin Qania bin Mahlail bin Iram bin Abil bin Iwad bin Iram bin Sam bin Nuh. Sudah dihafal Ibu? Rekam saja. Saya suka memang menghafal anu-anu yang aneh. Ada dulu jamaah aku panjang sekali namanya, sehingga tidak membingungkan kalau mau dibuatkan paspor. Karena biasa juga kita kesulitan bilang siapa namanya bapak tak? Ih, nah lupa siapa namanya bapak. Siapa namanya kakek tak? Lebih-lebih lagi, namanya bapaknya lagi tidak ada kenal. Tapi ini jamaah dulu panjang sekali namanya Bu. Namanya Sri Rahayu Rubianti Ratna Purnama Dewi Sarpuspita Idris Dengkana bin Sultan Abdul Majid Manjandiri Putra Dengkana Bia. Dia Anda juga kasih masuk. Dia bilang setengah mati ke pertangkang itu dulu stas. Dan kanan dan kiri. Dia bilang kasih lah biar aja. Tidak laku nih. Ada dua mana? Ya baik Ibu. Jadi objek pertama yang akan kita kunjungi adalah Masjid Quba. Rasulullah senang pergi ke masjid ini yang jaraknya kurang lebih 5-6 km dari Masjid Nabawi. Cocok sekali ini kita hari Sabtu. Rasulullah itu senang sekali hari Sabtu pergi ke sana. Kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang naik kendaraan. Kemudian ada sabda Rasulullah yang sangat populer. Siapa yang ada wudhunya dari rumahnya lalu mendatangi Masjid Quba melaksanakan salat sunat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan 1 kali umrah. Sudah ada semua jenis tak? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Di belakang ada yang tidak ada? Kalau tidak ada di sana Pima jenek. Nilainya setengah umrah. Angka tu kongka. Kalau sama mau pusuna 10 menit kira-kira kita sudah sampai. Ustaz, kita tamnya mana pus? Iya, tahan-tahan pusu tak. Ada kisah menarik mengenai masjid ini, Bu. Ya, sesuai dengan apa yang tertera dalam kitab Sahih Muslim. Itu bahwa dulu ada imam di situ kelelek ya donang. Kalau dia pimpin salat, sesudah baca Fatihah, dia sambung dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Wah, jamaah di belakang berpikir, agak ngarim atau nak baca ya. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq imam sih qul a'udzu birabbin nas. Ya, sekali rakaat kedua. Selesai walad dalil. Lanjut Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi jamaah waktu itu bilang, barat nak lupa apa Pak Imam biar nih. Sekalinya salat berikutnya selesai Fatihah baca Qul huwallah. Qul huwallah misi. Deh, salat lain lagi. Oh, lain lagi. Iya, tadi itu katakanlah tadi itu maghrib. Lohor, ya. Ya. Kalau lohor tidak dengar ki orang di belakang. Salat lohor. Bisa sih. Iya, bisa sih. Bisa sih. Iya. Ya. Walad dalin. Qul huwallahu ahad. Mana situ? Tidak apa-apa. Jadi sekalinya rakaat kedua selesai walad dalin, Qul huwallahu lagi. Mananya jadi? Apa mulai mana? Apa mulai maricu? Ya, tapi tidak nak kasih tahu Pak Imam dia tahu itu jamaah. Aku kopi bilang, malah salah sih taruh Pak Imam. Begitulah terus-terusnya kira-kira 4-5 kali salat begitu terus sampai ada yang coba-coba mewakili teman-temannya. Dia bilang, Pak Imam, kukira itu ayatnya Al-Quran banyak, ada 114 surah. Dia bilang, iya kenapa kah? Dia bilang, tidak, maksud saya kenapa kan lagi Qul huwallahu dibaca. Dia bilang, kalau mau kak, kenapa? Susah itu. Kenapa tidak suka kok?
Kalau kau tidak suka, ganti menjadi imam. Bilang, jangan kau begitu bos, kau tose yang paling bagus bacaan. Ya dari sekian memang jamaah itu, yang paling fasih bacaannya Pak Imam ini. Seperti kalau baca Fatihah, tidak ada mentom itu seperti nak bilang Ustaz Kari Jumpandang bilang anak onta lah yang tidak ada. Ya mulus bacaannya, tidak ada lontanya. Nah, jadi dia bilang, gitu nih kalau kau tidak suka, ganti Pak. Dia bilang, jangan kau bos, tidak ada yang bisa ganti kok. Selama kau ada, tidak ada yang bisa imam di sini. Jadi begitu nih Pak Ibu, terpaksa kasihan jamaah ini mengikuti apa maunya imam. Nah sampai seperti kita bilang tadi, Rasulullah kan selalu datang ke situ, terutama pada hari Sabtu. Maka ketika datang Rasulullah, pasti lolongan itu, bilang, ya Rasulullah, kuliah ini iman tak di sini, lain-lain kurasa. Bilang kenapa? Nah dilaporkan itu keadaannya. Sampai kemudian dipanggilin Pak Imam. Oh Pak Imam, sini kau dulu. Ada ini keluhannya jamaah. Kenapa bedeng kalau kau sembahyang nak sangi keluar lalu baca? Pangupuna. Saya bilang, salah bang. Dia bilang Rasulullah, tidak ji. Ya Allah, ini bijaksananya Rasulullah ya. Rasulullah tidak pernah suruh, tapi tidak tersalahkan ji. Dia bilang tidak ji. Jadi Rasulullah malah bilang, kenapa kau selalu itu pelik no baca? Saya bilang tidak tahu ya Rasulullah, kenapa ku suka sekali baca itu kulhuwallah. Kalau kulhuwallah ku baca, ku paham sekali maksudnya, sehingga hatiku itu konsentrasi betul membayangkan maksud makna firman Allah Subhanahu wa taala. Ku suka sekali ya Rasulullah, ku suka mentong. Ya, sehingga Nabi bilang, engkau akan masuk surga bersama dengan yang kamu suka. Masya Allah. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa banyak nanti selain daripada manusia menjadi penghuni surga. Weh, ibu karena pemimpin pemandunlah Turki. Jadi Al-Quran akan masuk surga, termasuk di dalamnya adalah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, ini pelajaran besar bagi kita ibu bapak. Jadi kalau ada benda-benda yang kita yakini akan menjadi penghuni surga lantas kita cintai, itu nanti akan menarik kita masuk surga. Seperti Raudah, Taman Raudah ya. Ya rajin-rajin kita masuk di situ karena memang itu adalah salah satu taman di antara taman-taman surga. Nanti tarik juga masuk surga. Demikian pula Baitullah, Hajar Aswad. Ya kalau kita cium berdasarkan kecintaan kepada Hajar Aswad, insya Allah tarik nanti di hari kemudian masuk surga. Asal jangan kita cium